Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Layar Ireng. Kali ini kita berada di agak jauh ya. Kita berada di Bantul, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita berada di Sendang Kasihan. Ini bisa dilihat di sebelah belakang saya ini ada Arca Ganesha. Ini Siwa apa Ganesha sih mas? Siwa ya. Bisa dilihat. Terus di sana ada sendangnya. Soalnya enggak ada belalainya ya. Tapi ada sambelnya ya. Untuk lebih jelasnya mengenai Sendang Kasihan ini, kita akan tanya-tanya nih kepada Bapak siapa Pak? Yudi. Bapak Yudi. Ini sejarahnya gimana Pak Sendang Kasihan ini? Secara garis besar saja Garis ya. besar, ya. Saya juga nyambung lidah ya, bukan yang sudah di sini. Bahwa artinya terima kasih kan sabdanya itu senangkan juga satu dalam pengembarannya berkelana sampai lokasi tempat ini bertemu seorang perempuan tua yang mau mencari air. Orang tua itu mengatakan bahwa rondo kasih ya kan bertemu dengan bahwa rondo kasih mencari air, tapi yang dia ada senangkan juga belum menajat. Iya, doa di tempat ini akan berangkat selesai berdoa kita dapat ada sumber mata. Di Sendang ini sudah ada sejak tahun kapan nih Pak? Kira-kira Lama di eranya Sunan Kalijogo dan sejarah dulu kan cuma di Pembayun. Ternyata Mbah Sunapati bisa mau melakukan aplikasi negara Mataram yang mana Pembayun dijadikan ratu emas dalam penyamaran dari seorang penelitian. Ya, mahir ya. Untuk mau mengkaji Agung Manggono astronomi bisa rapi untuk mandi. Mas Yuda sendiri sudah generasi keberapa Mas? Yang keempat, generasi keempat ya teman-teman layar Ireng. Jadi Mas Yuda ini sudah generasi keempat. Memang saya sejak zaman beliau sih Mbak Mas Yuda itu sudah kenal kira-kira sekitar tahun 97 saya pertama kali ke sini. Terus Bapak gitu, terus baru Mas Yuda. Nah, Mas Yuda ini nek saiki nyebutnya pengelola apa kuncen Mas? Dikatakan kan hak milik turun-temurun. Hak yang pribadi, jadi ya pengelola. Pengelola gitu. Pengelola tempat merawat nguri-nguri gitu, tinggalan kearifan lokal. untuk ininya Pak, mungkin dari pengunjungnya paling jauh dari mana Pak? Ya banyak dari luar Jawa juga ada ya? Luar Jawa, dari luar Saya pernah ketemu luar Jawa dulu. Belanda. Iya. Terus ada yang bule itu ya Mas? India pernah. Jadi mereka pun sebenarnya menghargai nilai-nilai kearifan lokal Jawa dan spiritual Jawa. Jadi sampai orang India ke sini, Belanda itu, Jepang pernah ya, Jepang. Jadi pas di sini dulu, kalau nggak salah kan, pas tahun berapa lah. Sejarah kan bahwa ada satu kamar di sini, airnya membawa satu pecah. Yang kembali itu masih. Mas Yuda, saya kok ada mungkin ya kalau dibilang berbeda mungkin hanya sedikit sudut pandang saya. Di sini kan ada pohon langka, pohon soko kemarin, yang kemudian ada arca siwa dan
Resi Agastya. Nah, menurut kami nih Sunan Kalijaga ini memang selain beliau waskita untuk menyebarkan agama Islam, tapi beliau tidak meninggalkan sejarah. Jadi tempat ini dulu sebelum beliau sebetulnya ya. Nah ini tanda kebudayaan sebelum Islam ya, ada acara tersebut, baru kemudian karena mungkin beliau dengan plenowitnya melihat ada sumber air yang bagus. Jadi teman-teman monggo ayo silaturahmi ke Jogja ya. Layar Ireng selalu rutin kalau ke Jogja pasti mampir karena teman lama ya. Airnya bagus, buat relaksasi. Iya. Jangan capek-capek. Nah, bagi yang mungkin tidak tidak terlalu suka dengan bisnis ya Mas, katanya airnya dingin segar ya. Jadi mungkin buat peredaran tubuh jadi segar. Nah, syukur-syukur yang memang orang-orang pelaku spiritual. Berbagai profesi ya Mas ya. Artis, saya pernah pas sama dengan itu artis, penyanyi, ya, model. Ini pernah saya dokumentasikan di beberapa foto di Facebook ya, yang pernah saya lihat. Terima kasih nuwun Mas Yuda. Yang jelas mudah-mudahan silaturahminya kita akan lanjut. Oke, kalau terjadi kita pasti mampir. Doa yang terbaik. Gitu. Mungkin itu saja dari Sendang Kasihan Bantul. Kita menuju ke tempat yang lainnya, tetap di channel layar ini. Setelah kita tadi melakukan penelusuran di Kabupaten Bantul, kemudian kita melanjutkan lagi penelusuran. Kali ini kita berada di Kabupaten Temanggung, tepatnya di sekitaran Taman Kaliprogo. Nah, di Taman Kaliprogo ini sendiri, konon dulu ceritanya ada sebuah pembantaian. Jadi dulu koloni Belanda tidak terimanya karena apa? Pada saat itu ada sebuah perintah yang ditandatangani oleh Kolonel Bambang Sugeng, di mana dalam perintah tersebut berisi mengenai penyerbuan markas Belanda. Atas dasar perintah penyerbuan yang didengar oleh para koloni Belanda, akhirnya mereka membalas penyerbuannya dengan membantai sejumlah pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita di masa lalu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ikuti, kita akan berkeliling sebelah sini. Ini teman-teman semua, kita sudah berada di jembatan Sungai Kaliprogo. Jembatan Sungai Kaliprogo ini sendiri sekitar pada tahun 2018 itu mengalami renovasi. Di balik keindahan jembatan ini ternyata menyimpan sebuah misteri, di mana sekitar pada tahun 1949 banyak nyawa yang terbunuh di sini karena adanya pembantaian dari kolonial Belanda. Itu bisa dibuktikan dengan adanya sebuah makamnya ada di seberang jembatan. Itu bisa dilihatkan. Di tempat itulah menjadi saksi bisu adanya sebuah pembantaian di sini. Ya, kita turun ke bawah, kita lihat
Nah, untuk lebih jelasnya cerita di sini, baiknya kita tanya ke Pak Andi. Jadi teman-teman sahabat layar ireng, di sebelah sana itu ada monumen perjuangan Kolonel Bambang bersama pejuang dan warga sekitar Temanggung. Jadi zaman dulu waktu pasca proklamasi, jadi Belanda ini ingin kembali ke Indonesia, dan di dalam catatan sejarah yang disebut dengan agresi militer Belanda. Nah, Kolonel Bambang ini kemudian menyerang pertahanan Belanda, sehingga akhirnya Belanda pun berinisiatif untuk membalas serangan, dan beliau bersama para pejuang serta sebagian masyarakat dibantai di sini dengan cara yang cukup kejam ya, disembelih ya. Jadi sebetulnya justru yang melakukan pembantaian itu satu pasukan yang disebut Kenil. Kenil ini kalau di orang-orang tua zaman dulu nyebutnya Londo Ireng. Jadi bangsa kita yang takut untuk merdeka, takut untuk berdaulat, sehingga menganggap masih berharap ikut Belanda. Akhirnya tergabung dalam tentara Kenil. Nah, Kenil inilah yang kekejamannya seringkali melebihi tentara asing yang betul-betul menjajah bangsa kita. Jadi aura anjir mistisnya kerasa ketika barisan para pejuang itu dieksekusi di wilayah ini. Sekarang banyak dinikmati untuk olahraga memancing ya. Dan bapaknya tadi saya sempat lihat umpannya pakai ketam atau yuyu. Kalau bahasa Jawa yuyu, ketam ya. Atau kepiting sungai. Ikannya sejenis ya, kalau di tempat umum disebut semacam kakap ya, tapi di sini entah tadi punya penyebutan unik. Saya juga agak asing karena baru tahu ada sebutan ikan itu. Ulam apa Pak? Biasanya sih nganggo gini tuh. Talun. Palung. Ikan palung. Jadi sebutannya ikan palung, tapi ya rupanya hampir kayak kakap ya. Palung kan di sungai di laut, jurang di laut itu palung ya. Jadi sini ikannya ikan palung sebutan masyarakat. Itu kelihatan air berputar-putar gitu saja ya. Bentuk pusaran air. Nah, aliran ini ke selatan terus menuju laut selatan. Jadi Kali Progo ini kan sampai pada wilayah Yogyakarta yang disebut Kulon Progo. Teman-teman, kita sudah sampai Umbul Jumrit di Temanggung dengan Pak Sinten, Pak Widi di pemandu wisata ini ya. Jadi selain kawasan wisata, tapi tempat ini juga kawasan religi karena dipergunakan saudara kita yang beragama Buddha nih Pak, untuk mengambil air suci untuk upacara Waisak. Nah, di bawah itu sungai yang nantinya bermuara ke Kali Progo sampai Laut Selatan. Itu, Pak. Ceritanya nopo niki, Pak? Hal yang dikenal di sini. Berarti ada berapa umbul, Pak? Jadi di sini umbulnya cuma satu. Satu.
Jadi yang bawahnya sumber rokok, istilahnya kan rokok. Hanya memang istilahnya beda-beda ya. Nah ini arca Resi Gempala ini baru atau memang dari dulu Pak? Ini baru. Baru. Berarti bukan tinggalan sejarah, tapi memang apa ya? Jadi kalau peninggalan kita ada di situ sendiri. Oh, wah. Kantor apa Bu sih? Sumbernya Oh, Manila. Ki Jumrit. Nah, cerita Ki Jumrit sendiri pripun Pak? Yang Jumprit itu nama desa. Di sini desanya desa Jumprit. Nah, kalau yang di Pom ini biasa dikasih yang Nujum. Nujum. Yang Nujum. Yang dalam dulu Panasihat zaman Majapahit. Majapahit di wilayah sekitar Mataram kuno atau Mataram Selendra ya, Mataram tua. Jadi agak aneh juga nih, masanya cukup jauh antara Mataram kuno dengan Majapahit. Tapi mungkin ya beliau pada saat ada perang Bubat, perang yang melibatkan antara Majapahit dengan Pajajaran, bisa saja terjadi peristiwa sejarah itu. Biasanya kalau pengunjung ke sini ngapain Pak? ini ada juga mata banyak mandi. Bungkum ya, Bungkum. kalau di ritual. Nah, jadi mungkin itu kebanyakan kan kita banyak dosa, gitu kan? Air suci, kita sesuci. Ya, sesuci ya. Walaupun malam dilayani. Iya. Oh. Jadi malam makan ada yang mandinya jam 12. Tadi setengah khawatir kita kalau kemalaman kemudian tutup, akhirnya tutup gitu. Kalau yang masuk sini itu kebanyakan Islam kan? Jadi ada makom di Jumprit tadi sekaligus tempat ibadah mungkin bagi saudara-saudara yang muda ya. Jadi inilah Indonesia saudara-saudara, teman-teman layar Ireng semua. Uniknya Indonesia ini dipercaya sebagai peninggalan Majapahit, dan Majapahit sendiri Hindu ya. Tetapi ternyata diambil untuk air Waisak, dan ada untuk teman-teman saudara kita yang ritual untuk agama Buddha. Tetapi kepercayaan orang-orang Islam sekitar sini pun mengunjungi makam beliau di sini. Jadi inilah bentuk toleransi dan ya saling menghargai kepercayaan masing-masing. Di kepercayaan umat Islam di Jumprit mungkin sebagai sesepuh desa sini. Jadi kalau toh beliau disiarahi, ya mendoakan sekaligus napak tilas mengenang bagaimana membuka desa ini ya. Jadi jangan kemudian teman-teman langsung menjudge bahwa di dalaman tidak ada sunahnya gitu ya, tapi mungkin napak tilas bahwa tidak mudah membuka sebuah pemukiman, apalagi sudah ada budaya yang sebelumnya sudah eksis ya. Nah inilah bentuk akulturasi Indonesia. Mudah-mudahan warisan kedamaian itu akan abadi terus sampai kapanpun untuk Indonesia. Amin. Kira tak nyoba melihat Pak. Nah, teman-teman kalau melihat di tangan saya menunjuk ini lebih kepada Eyang Semar.
Bodronoyo, Noyontoko, atau mungkin kalau di keyakinan Majapahit adalah Eyang Sabdo Palot. Nah, inilah yang betul-betul akulturasi budaya yang luar biasa di tempat ini. Hah? Di serangkaian gaib baik pun kami di sini merasakan adanya aura gaib negatif, yaitu ada beberapa pengunjung yang berniat mencari pesugihan dengan memuja siluman kera di tempat ini, dan apabila diterima maka dia akan mendapatkan kekayaan dengan memuja siluman kera tersebut. Itulah yang kami rasakan dari penerawangan batin kami.